Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara siswa untuk menggunakan fasilitas LMS sekolah. LMS ini digunakan sebagai pencatatan aktivitas harian siswa dan juga tentang kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama, buka browser Anda. Saya di sini menggunakan Chrome. Kemudian kita ketik belajar jdnmin.gresik.com, enter. Silahkan login menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh wali kelas. Jika sudah, jangan lupa mengisi captcha. Kemudian submit. Setelah login, pastikan data Anda sebagai siswa sudah benar. Kemudian di sini ada beberapa aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas harian yang wajib untuk dicatat oleh siswa. Yang pertama tentang pencatatan aktivitas, ini bisa diakses di sini. Ada sholat, baca Al-Quran, puasa sunnah, dan resensi mandiri. Yang pertama tentang sholat, bisa kita akses sholat. Ini saya pilih sholat fardu. Cara inputnya, yaitu pilih input pencatatan. Ini tanggal dan jam tidak bisa kita rubah, ya. Jadi ini sebagai contoh saja. Misalnya sholat subuh, kemudian di rumah, kemudian karena jamnya sudah kesiangan, ini hanya sebagai contoh saja, nggih. Kemudian bisa kita simpan. Maksudnya apa? Jadi nanti kalau sudah waktunya duhur, sesudah sholat jamaah duhur di masjid sekolah, kita bisa pilih duhur, kemudian ini pilih lakukan di masjid. Kemudian bisa kita tulis sholat nah, bisa kita seperti ini, ya. Nah, yang jelas ini jamnya nanti tidak bisa kita edit, ya. Jadi kalau ada yang lupa, ya nanti pencatatannya mengikuti deskripsinya, ya. Mengapa lupa atau lupa mencatat atau bagaimana, ya. Jadi disesuaikan dengan keadaan realnya, ya. Hanya sebagai catatan kegiatan aktivitas pribadi masing-masing siswa. Untuk yang siswa perempuan, ya, jika berhalangan bisa ditulis di deskripsinya sedang berhalangan. Jadi posisi sholatnya tidak dilakukan terlebih dahulu, ya. Nanti sini bisa ditulis di deskripsinya. Dan kalau sudah, kita simpan. Di sini Anda lihat, ya, data yang sudah tersimpan tidak bisa diedit, ya, hanya bisa dihapus. Jadi pastikan Anda mengisi data sesuai waktu, jadi jangan sampai terlambat atau jangan sampai salah, karena kalau salah Anda harus menghapus, tekan delete, ya. Kalau di sini misalnya saya hapus di sini, ya. Ini misalnya tadi bukan bangun kesiangan, saya hapus, maka saya input lagi subuh misalnya di rumah, misalnya, ya, lupa mencatat, bisa kita simpan. Demikian dengan yang lain, ya. Jadi di sini selain aktivitas sholat,
Di sini ada sholat fardu, sholat sunnah, okay. Misalnya yang ada sholat duha, ini bisa kita tulis, misalnya di masjid, misalnya, misal saja kita simpan. Nah, ini sama, tidak bisa kita hapus untuk datanya. Terus kemudian ada juga baca Al-Quran, kalau ini bisa kita manfaatkan. Ini mulai juznya 1 sampai 30. Kemudian ini mungkin surat apa ya? Al-Ikhlas misalnya. Nah, ini ya. Ini terus ada bedanya. Oh, di rumah, masjid, musola, pengajian ini termasuk bisa juga kita manfaatkan untuk menyambut kegiatan Ramadan. Ya. Kemudian kalau sudah bisa kita simpan. Sama, okay? Jadi tidak bisa dihapus. Sorry, maaf, tidak bisa diedit, tapi bisa dihapus. Berikutnya puasa, ya. Ini saya rasa ya, Senin misalnya. Ini kalau ingin ada deskripsi, nah, seperti ini. Kita simpan. Ini simpan. Terakhir ada pencatatan aktivitas untuk presensi mandiri. Ini bisa untuk pembelajaran di kelas, di semisal sekarang jam ke-5, jam ke-5, ini bisa kita isi. Seperti ini ya. Kalau sudah ini pencatatannya mandiri, bisa pergantian mapel, kemudian kita simpan. Kalau sudah pencatatan, berikutnya kita bisa akses juga e-learning. Jadi e-learning ini biasanya dari Bapak Ibu guru yang sedang ada penugasan keluar, ya, atau ketika Bapak Ibu guru sedang berhalangan hadir, misal sakit atau ada keperluan penugasan dari sekolah, maka kita bisa akses materi dan tugas belajar. Jadi Bapak guru yang bersangkutan sudah bisa meninggalkan kelas dengan cara memberikan materi atau penugasan di e-learning LMS ini. Dipilih materi dan tugas belajar,
Kemudian ini semisal ini gurunya Pak Indra nggak hadir, bisa kita cek di sini ya. Ada penjelasannya. Nanti biasanya dijabri oleh Bapak Ibu guru yang bersangkutan di grup kelas, atau ada tugas dari guru piket. Bisa Anda cek. Misal di sini saya lihat statistika bivariat sebagai kelas 11. Nah, di sini ada ternyata yang bersangkutan Pak Indra ini meninggalkan tugas, isinya modul. Tinggal dibuka modulnya. Nah, di sini ada materi. Ya. Jadi siswa bisa membaca, mengikuti penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Ini materi. Tata cara menggambar diagram pencar, okay, atau scatter plot kalau di Excel. Kalau sudah, jangan lupa dicentang, kemudian selesai. Mungkin ada juga yang Bapak Ibu yang memberikan tugas, ya. Memberikan tugas. Kalau di sini saya ambil di sini ya. Ini saya klik tutup dulu. Nah, Anda lihat di sini ya, di bagian kolom status, kalau materinya sudah pernah dibaca, ini saya cek soal cerita kontekstual, ini ya. Kalau sudah selesai, bisa kita klik tadi selesai, saya tutup. Kemudian kita bisa cek ternyata ada tugas dari Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Kita klik lihat tugas. Nah, di sini tugasnya, kerjakan tugas PDF ini di buku tulis Anda. Setelah itu silahkan difoto dan jadikan PDF, kirim di penugasan Anda. Jadi siswa bisa lihat di bagian file, nah, file lampiran ini ya. Untuk tugas ada 2. Kemudian kita bisa buka tugas tersebut. Nah, ini tugasnya ya. Disesuaikan dengan instruksi dari Bapak Ibu guru yang bersangkutan ya. Jadi disuruhnya apa, silahkan dikerjakan. Kalau di sini saya instruksikan kepada siswa untuk mengerjakan di buku tulis. Oke. Nah, ini kemudian difoto. Nah, difoto, jadi nanti pekerjaan yang sudah di buku tulis foto, kemudian dikirim di penugasan. Jadikan PDF. Kirimnya di mana? Di sini di bagian bawah. Ini ada feedback penugasan. Nah, ini ya. Choose file. Nah, ini silahkan ambil foto atau video. Ini misal ada tugas yang sudah selesai dikerjakan. Nah, sudah bisa kita tag dari galeri yang sebelah kanan sendiri, atau bisa kita cek di bagian foto kalau belum menyimpan jawaban sama sekali. Saya sarankan memfoto manual dulu ya, nanti mengambil di galeri. Ini saya foto langsung. Sudah di oke. Nah, ini kalau ini bentuknya file JPEG, tapi siswa menyesuaikan ya. Jadi kalau perintahnya jadikan PDF ya pakai PDF, kalau foto bisa difoto langsung. Terus kemudian dicek di sini ya. Kalau di sini ada hasil nilai, berarti dari Bapak Ibu guru yang bersangkutan belum memberikan nilai ya, untuk penugasannya. Kalau sudah, jangan lupa untuk dikirim. Nah, ya, kembali ke materi. Sudah diupload.
Saya cek dulu di bagian materi. Ini ya, dicek, pastikan materinya sesuai dengan yang ditugaskan ya, karena di sini ada banyak materi ya, ada banyak materi. Terima kasih.